Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit. Pertama, kita tahu bahwa kitab Raudatun Nazir ini lahir sesudah lebih kurang 100 tahun setelah masanya Al-Mustasfa Al-Ghazali. Dan sistematika pembahasan usul fikih atau penulisan usul fikih sempurnanya itu di tangan Al-Ghazali. Jadi penulis-penulis kitab usul fikih sesudah Al-Ghazali, termasuk Ar-Razi, termasuk Ibnu Qudamah, itu mengikut kepada sistematika penulisan kitab usul fikih Al-Mustasfa. Bahkan menurut Mustafa Al-Maraghi, tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Al-Zabi, di dalam kitabnya Fathul Mubin fi Tabaqat Usuliyin, bahwa Raudatun Nazir ini dipandang oleh banyak ulama adalah mukhtasarnya Al-Mustasfa. Jadi ringkasan dari kitab Al-Mustasfa. Boleh Bapak-Bapak bandingkan. Buka daftar isi Al-Mustasfa, buka daftar isi Ibnu Qudamah, Raudatun Nazir. Sama persis. Tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Gus Nifat. Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfanya tidak menempatkan kias pada usul al-adillah atau adillatul ahkam, tetapi dia tempatkan pada kaifiatul istismat. Ibnu Qudamah juga begitu. Jadi dari sisi sistematika, Ibnu Qudamah mengikut sepenuhnya kepada Al-Mustasfa. Tetapi pembahasan Raudatun Nazir ini memang seperti yang kita lihat, kenyataannya saya punya Raudatun Nazir itu tipis sekali kitabnya, tipis sekali. Ya. Memang kecil bukunya bila dibandingkan dengan Al-Mustasfa. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Raudatun Nazir ini adalah khulasah atau mukhtasarnya Al-Mustasfa. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, dari sisi metode penulisan atau tariqatu wad'il usul, bahwa Raudatun Nazir itu adalah bahagian dari metode mutakallimin. Di antara ciri khas metode penulisan kitab mutakallimin itu adalah didahului dengan kajian kalam. Coba lihat mukaddimahnya. Jadi sama dengan Al-Ghazali, sama dengan Ar-Razi, sama dengan Al-Juwaini, sama dengan Abul Husain Al-Basri. Semua kitab usulnya itu diawali dengan mukaddimah kalam, mukaddimah mantiki. Nah, ini adalah ciri khas bahwa kitab ini kitab mutakallim, kitab usul fikih yang menggunakan tariqah mutakallimin. Kemudian saya ingin masuk ke kontennya, ke isinya sedikit, Bapak-bapak. Tadi sudah diuraikan panjang oleh Pak Doni dan ditambahkan oleh Buya Muklis tadi. Karena ini sudah mengikut kepada sistematika pembahasannya Al-Mustasfa, ya, maka kita akan temukan pembahasan ini sudah sangat sistematis. Ya. Nah, kita mulai misalnya dari Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah atau hukum syarak. Di dalam kitab Raudatun Nazir ini, meskipun tidak dijelaskan secara rinci apa itu definisi hukum, apa itu hukum syarak, tetapi ketika dia bicara hukum taklifi, bisa kita dapatkan definisi hukum taklifi menurut Ibnu Qudamah. Ketika membahas hukum taklifi itu, kan dia menyebut pada baris ketiga awal paragraf itu, wa wajhu hadhil qismah anna khitab asy-syar'i amma ayyarida bi ibtida'il fi'li aw at-tarki aw at-takhiri bainahuma.
Maka dengan itu sebetulnya kita bisa mengambil definisi hukum taklifi itu menurut Ibnu Qudama adalah khitab atau al-khitab atau khitabus syar'i biqtida'il fi'li awit tarki awit takhiri bainahuma. Itulah hukum taklifi menurut Ibnu Qudama. Oleh Prof. Amir Syarifuddin diungkap dengan ungkapan lain di dalam ringkasan yang buku kita ini, yang saya sampaikan kemarin PDF-nya itu. Oleh Prof. Amir dikatakan bahwa hukum taklifi menurut Ibnu Qudama itu adalah al-khitab bi amrin au nahyin. Kenapa bisa diungkap dengan kalimat yang sederhana begitu? Karena memang sumber hukum taklifi itu, sumbernya itu adalah dari amar dan nahi. Karena pada amar itu ada talab dalam bentuk fi'il, sedangkan pada nahi itu ada talab dalam bentuk talab tarki. Jadi pada amar talabul fi'li, kalau talabul fi'linya itu diiringi dengan iqab bila tidak dilakukan, maka itu namanya wajib. Kalau talab nahi, kalau tidak diiringi dengan iqab, kalau itu dilakukan, ya, maka itu kalau diiringi dengan iqab, maka itu namanya haram. Tetapi di dalam kajian ini ada yang menarik dari Ibnu Qudama ini. Ketika membahas mubah, kata Ibnu Qudama, meskipun mubah itu sepakat ulama memposisikannya kepada bahagian dari bentuk hukum taklifi, tetapi perlu ada kritisi di sini. Di mana taklifnya? Bahwa memang Allah menyuruh, ada talab di situ, ya. Talab untuk memilih. Tetapi kalau talab memilih antara duduk dengan berdiri, kedua-duanya masih taklif. Tetapi dalam hal mubah ini bukan talab antara duduk dengan berdiri, tetapi talab antara melakukan dengan tidak melakukan. Nah, kalau talabnya itu memilih antara melakukan dengan tidak melakukan, kalau yang dipilih itu tidak melakukan, di mana taklif? Nah, oleh karena itu, pembahasan ini diakhiri oleh Ibnu Qudama pada akhir pembahasan mubah itu dikatakan wa yahtamilu ayyuqala la hukmalah. Maka ini berpeluang untuk dikatakan tidak ada hukum taklifinya di situ, tidak ada taklifnya di situ. Karena kalau disuruh mengerjakan atau tidak kan sama saja dengan terserah. Apakah terserah itu taklif? Nah, dengan ini pula lah pernah dalam suatu kesempatan Prof. Amir Syarifuddin entah berkelakar entah bayuwana. Mestinya hukum syara itu terbagi kepada 3. Pertama hukum taklifi, kedua hukum takhiri, ketiga hukum wadai. Karena mubah itu pada dasarnya tidak bisa masuk kepada hukum taklifi, tetapi dia berdiri sendiri yang disebut dengan hukum takhiri. Makanya definisi hukum syara itu kan talaban, au wada'an, au takhiran. Nah, jadi inspirasi Prof. Amir itu sebetulnya bersumber dari situ, dari Ibnu Qudama ini, dari pembicaraan Ibnu Qudama ini. Nah, ini seringkali ketika kita membaca Ibnu Qudama itu tidak jadi perhatian gitu, tidak jadi perhatian. Padahal ini menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudama ini. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan al-adillah atau adillatul ahkam. Ibnu Qudama di sini sudah sistematis membaginya kepada al-adillah al-muttafaq dan al-adillah al-mukhtalaf. Yang muttafaq itu kitab, sunnah, ijma' dan dalil akal. Ini juga mengikut kepada al-mustashrah.
Mari buka Al-Mustasfa. Di dalam Al-Mustasfa itu dikatakan bahwa Al-Musmir itu usulul adillah itu Alkitab, Sunnah, Ijma, dan dalil akal. Tapi dalil akal yang dimaksud itu bukanlah dalil akal seperti yang dipahami oleh Mu'tazilah. Tetapi dalil akal dalam artian bara'atul zimmah atau istishab. Bara'atul zimmah itu secara sederhana Bapak-bapak maksudnya adalah bahwa ketika nas itu tidak sampai atau belum sampai kepada manusia, maka akal dapat menentukan. Akal dapat memutuskan bahwa tidak ada beban taklif. Inilah yang dimaksud dengan bara'atul zimmah atau dalam istilah lain bara'ah asliyah. Bahwa pada dasarnya selama nas itu belum sampai, syariat belum menyampaikan nas beban taklif kepada manusia, maka manusia tidak punya taklif. Akal bisa menentukan itu. Itu yang dimaksud dengan dalil akal tadi. Nah, pertanyaan tadi Pak Gusnipar, kenapa kias tidak masuk ke sini? Nah, sebetulnya kalaulah pembahasan Al-Mustasfa yang pertama dibahas ini, maka pasti pertanyaan itu ditujukan kepada kitab Al-Mustasfa terlebih dahulu. Karena yang lain ini mengikut kepada Al-Mustasfa. Di dalam kitab Al-Mustasfa itu Al-Ghazali mengatakan bahwa qiyas itu porsinya itu lebih banyak kepada kaifiyatul istidlal atau kaifiyatul istismar. Dia adalah pada dasarnya dia metode, bukan dalil. Nah, oleh karena itu qiyas itu akan lebih pas kalau ditempatkan pada pembahasan kaifiyatul istisbat atau kaifiyatul istimbat, tidak pada adillatul ahkam. Nah, itu pula lah yang diikuti oleh Ar-Razi dan Ibnu Qudamah dalam kedua kitabnya ini. Kitab Ar-Razi Al-Masul dan Ibnu Qudamah dalam Raudatul Nazir ini. Nah, itu jawaban sepintas saja itu Pak Gusnipar ya. Nanti lebih dalamnya boleh nanti dibaca Al-Mustasfa ketika pembicaraan Al-Mustasfa tadi. Nah, kemudian